Ya usut punya usut sih, di klinik itu kata orang asli penduduk situnya itu bekas ada cewek yang tinggal di situ. Halo, kembali lagi di pojok kamar dengan gue Cici. Gue Ical, Tempat kalian gabut. galau. Kali ini lu mau ngapain? Kali ini kita bakal ngomongin tentang konten horor kita, paranormal experience. Nah sekarang udah ada Bang Ferdi. Ngomong hai dong. Hai. Halo. Bang Ferdi nih Abang Ical gitu. Jadi gue sama Ical udah ngobrol-ngobrol soal paranormal experience Bang Ferdi. Jadi gue mikir kenapa nggak masuk aja di episode pertama gue ini pertama, karena gue kan oportunis ya. Jadi ntar Bang Ferdi bakal ceritain semua paranormal experience dia dari awal gitu. Dulu Bang Ferdi pernah kerja di klinik kan Bang ya? Iya betul. Pernah kerja, itu tahun berapa ya? Tahun 2006. 2006. Kurang lebih 2010. Itu pas baru lulus ya? Iya, Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Nah itu klinik gimana, klinik kayak gede atau klinik gimana? Klinik itu lumayan gede karena bilang ada ruang rawatnya, terus ruang terapi bekam. Oh jadi itu klinik tradisional atau kayak Campur-campur. Oh, campur-campur. Klinik umum juga, klinik ada rawat inapnya, ada terapi bekam, ada juga ruang radiologi atau berarti rongsen ya. lumayan modern juga berarti. Lumayan. Iya. Itu di daerah mana? Itu di daerah Purwakarta. Oh. Lebih tepatnya di Desa Wanayasa. Di situ ada 6 karyawan, dokter, asisten dokter, terapis bekam 2, sama perawatnya 2. Abang berarti masuknya apa? Terapis bekam. Iya. Ceritain dari awalnya Bang. Maksudnya langsung ada itu atau enggak gitu? Itunya apa? Kismis. Iya kismisnya ya. Kisah-kisah misteri. Oh kismis itu kisah misteri. Dari awal waktu pertama kali datang di klinik itu kita kan tinggal di situ juga ya. Oh di situ juga. Oh jadi ngemes gitu ya? Mes, betul. Itu kejadiannya waktu sekitar jam kurang lebih tengah malam ya. Awal-awal kerja. Berapa bulan setelah kerja gitu baru ngalamin mistis? Kurang lebih pas 1 bulan. Oh berarti baru Iya. baru banget bulan. nelor ibaratnya langsung Iya. langsung diam. Itu kejadiannya yang saya alamin di seberang kamar itu kan ada kamar mandi tuh. Tengah malam ada yang suara air gitu, cebur. Lu lagi ngapain nih bisa dengar suara? Itu kebetulan lagi baru mau tidur. Itu udah selesai ngurusin pasien, udah klinik udah tutup semua. Berarti nggak mungkin ada yang ke kamar mandi itu dong? Iya. Nggak ada, karena itu khusus buat kita. Dan sedangkan di sebelah gua itu udah tidur temen gua. Oh, terus Penasaran dong. ya. Siapa sih itu yang tengah malam masa mandi? Nggak dingin apa gitu kan? Akhirnya gua tungguin. Tapi kok suaranya makin kencang. Lama gitu. Suara airnya cebuarnya lama aja. Iya. Saran. Dengan berani nggak beraninya tuh. Karena kan kita orang baru. Iya. Kita beraniin deh. Akhirnya gua perlahan jalan menuju ke tempat kamar mandi itu. Akhirnya setelah sampai di kamar mandi, gua buka pintu kamar mandi. Gua lihat zong yang gua temuin. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa.
nggak ada apa-apa itu. Dan nggak mungkin ada suara air di situ dong. Nah iya betul. Soalnya kan kayak dar itu kayak mandi kan. Itu ada di luar apa di dalam ruangan? Ada di dalam ruangan. Ada di dalam ruangan. Ada di dalam ruangan. Jadi nggak mungkin ada orang Mungkin luar ada di mandi. luar mandi. Langsung ngomong ke orang lain apa enggak? Dipendam Itu aja. langsung ngomong ke teman besok paginya. Yang udah lebih lama berarti. Iya. Semalam masa gua ada ini suara orang mandi gitu. Gua lihat ke kamar mandi nggak nemuin. Terus kata dia, ya udah lu rasain aja. Dulu juga pertama-tama gua datang juga kayak gitu. Oh. Jadi orang yang lamanya itu udah ngerasain Orang juga ya. ngerasain ternyata. Jadi ibaratnya tuh klinik emang buat klinik kampung situ gitu bang. Iya. Bahkan terkenal juga sampai di luar kampung itu. Tapi orang kampung situ emang beneran percaya hal-hal gitu apa enggak gitu? Jangankan di kampung, di Jakarta. Di Jakarta aja masih. Apalagi zaman sekarang juga masih. Terus apalagi tuh selain di kamar mandi itu apalagi yang lalu temuin? Setelah itu makin sering atau? Sering atau Ya makin sering sih, makin sering menemukan hal-hal yang aneh gitu. Kayak suara-suara ketawa atau apa. katanya lu kan kemarin sempat cerita ada serangan-serangan gitu kan di Oh, klinik. iya. Nah, Itu coba ceritain ke suatu pengalaman yang sangat-sangat apa ya? Ekstrim, kalau ya? dibilang ekstrim, iya, karena seumur hidup baru ngerasain tuh. Baru itu. Baru itu. Namanya baru lulus juga. Namanya baru lulus. Iya. Terus kerja di kampung orang. Iya, di luar. Dulu-dulunya. Iya. Bener-bener. Karena itu mencium aroma bau bangke. Semua anggota klinik dari dokter sampai perawat. bau bangkainya Bau tuh bangke spesifik ya, bau bangke apa gitu, bau Iya, emang bau bangke. bau bangke aja Bau gitu. bangke semuanya. Mikirnya, oh ini bau bangke, mungkin ada bangke, ya udah dicariin, dikerahin, semuanya pada bersih-bersih, sampai itu nyari ke atas loteng, Nggak ada. nggak ada. Nah dari situ sudah mulai deh tuh, bukan cuman bau bangke aja, bahkan itu semuanya malah jadi malah merinding, malah nggak enak Oh, situasi. berasa juga gitu. Berasa. Hmm. Nah, berhubung alhamdulillahnya tuh yang punya klinik dokternya juga agamanya kuat. Oh. Jadi tuh dokter mengajak pegawainya untuk mengadakan pengajian. Oh, ngaji itu ya. Iya. Pas waktu habis ngaji itu lagi dalam perjalanan dalam keadaan ngaji, itu gue menyaksikan sendiri, bukan sendiri sih ya, maksudnya sama tim, ya, tim, sama tim. sama tim, maksudnya. Menyaksikan itu dokternya sampai terpental juga. Lagi keadaan ngaji. Iya. Oh. Lagi keadaan ngaji. Iya, dengan kata lain, ada apa nih kok lagi ngaji khusyuk, sedang khusyuknya ngaji, dan juga di situ di tengah biasa kita adain air. Oh, disediain air lah gitu Disediain buat air, air ya. rukiah gitu ibarat. Ya istilahnya buat air. Kaget, kenapa? Habis kayak gitu, nah tuh dokternya langsung baca lagi, ayo baca lagi, dan setelah selesai baca itu, baca bacaan yang dipimpin oleh dokter langsung, yang bikin anehnya itu setelah kita selesai pengajian, bau bangkainya itu hilang. Hilang. Berarti pas lagi ngaji tuh masih tercium tuh. Tercium bau bangkai. Setelah Selesai ngaji, ngaji, bau bangkainya bau hilang. bangkainya hilang. Aduh. Terus akhirnya Hilang. airnya itu dipakai buat airnya itu kan kita taruh di wadah, ember gitu kan. Kita menurut dokter udah siramin seluruh ruangan klinik, baik yang di dalam maupun yang di luar. Nah, jam 12 malam kita kelilingin mulai dari seluruh ruangan dalam sampai ke seluruh ruangan luar, luar klinik. Yang bikin anehnya, besok pagi kita lihat itu ruangan yang luar tuh kan ada tumbuh-tumbuhan. Di luar klinik itu ada Iya, di luar Oh, ada rumput-rumput tumbuh-tumbuhan, gitu ya? rumput-rumput. Yang anehnya setelah kita kelilingin air tuh malam itu, paginya rumput itu pada kayak kebakar gitu, menyeluruh. Kayak gosong atau gosong. Gosongnya tuh Gosongnya- bener-bener hitam gitu. Bener hitam. bergaris dong bang. Maksudnya Iya, yang sekeliling, iya sekeliling
klinik itu. Oh my. Semua ngeliat, semua pegawai ngeliat. Sayangnya zaman itu belum teknologi, belum ada. Terus kalau nemuin sosok-sosok gitu pernah nggak sih di klinik-klinik itu? Pernah. Itu Nah, itu- Bang Perdi langsung. Iya, gue langsung ketemu tuh. Lagi itu kebetulan emang gue juga lagi kebetulan nggak bisa tidur. Malam-malam juga itu. Selalu malam kan? Nah, setelah kayak gitu kenapa abang nggak tidur gitu Iya. malamnya? Nggak ada yang panik, iya. Oh. Nggak ada yang panik, kayak nggak terjadi apa-apa. Apa semuanya. gitu? Mungkin di sono nggak ada yang dari luar kota Bang Perdi doang ya? Iya. Oh, memang orang sono. Emang orang sono udah Iya, tekbal ibaratnya. ibarat gitu. Nah, yang parahnya lagi itu pas mau sekitar jam 2-an kali ya. Itu gue coba keliling ke ruang rawat inap dan yang kebetulan itu ruang rawat inap itu pernah ada yang katanya yang udah pada nemuin ada sesosok perempuan. Kebetulan pasien yang dirawat udah pulang, Udah nggak ada. udah pada nggak ada. Nah, kita ngecek. Dan kebetulan di ruang rawat itu kan ada kamar mandinya tuh. Nah, mungkin memang udah jalannya juga kali ya. Tiba-tiba gue kebelat gitu. Kebelet boker, ya udah gue boker dulu. Tapi dalam keadaan itu lampu pada mati karena kan nggak ada yang Oh, gelap banget berarti. Gelap. Berarti kalau emang nggak dirawat ya nyalain Nggak dinyalain, Nyalain. ruang rawat, khusus ruang rawat sama ruang kamar tidur perawat. Setelah selesai, gue jalan lagi, gue ngecek pintu. Nah, pas di ruangan mau ke kamar perawat, dan kebetulan pada waktu itu juga perawatnya lagi nggak tidur di situ. Gue lewat situ, gue buka pintunya. Gue lihat di pojokan ada sosok. Bener yang dibilang wanita cewek, rambut panjang dengan segala bau Melati. Oh, ada baunya. Ada baunya juga melati. gila. Itu diri tapi. diri di pojok ruangan gitu. Aduh. Akhirnya gue Putih ya kirain baju putih bang. kalau untuk baju sih enggak Ya, Oh, sama-sama. sama-sama. Karena kan lagi gelap. Oh iya gelap. Nggak ada. Hilang. Pas depan mata hilang. Berarti sempat abang jalan dulu gitu. Iya. Samperin. Gila. Sangat-sangat berani ya, Bray. Kita ya di sini udah merinding-merinding terus. Iya. Di sini kita juga ada ayat ruqyah. Jadi, kalau ada antisipasi kita bisa baca ini. Tapi ada gangguan-gangguan dari kompetitor lain nggak sih? Misalnya dari klinik lain gitu kan. Namanya di kampung kan ada persaingan-persaingan. Ya pastinya kayak gitu. Nah. Ya itu yang mungkin yang tadi yang dibilang kita bau bangke itu. Oh, berarti Dari itu tahu kan, dari kompetitor tahu. ya. Iya, cuman kan kita nggak mau Sujud. Ya berarti yang punya klinik pun juga mau nggak mau harus pintar dong. Iya. Kalau di kampung mah. Iya. Tapi kan itu kan di ruang perawat kayak ruang pasien rawat kan kebanyakan kejadian gitu kan. Iya. Nah itu dari pengalaman yang sakit ada nggak? Nggak ada. Yang dirawat di situ, yang sakit ya karena yang sakit Pasien. kan pas kebetulan lagi rame-rame. Oh biasanya nggak pernah di. Nggak pernah. nggak Kalau pernah yang pas dirawat itu nggak pernah sendirian. Oh, jarang. Ya usut punya usut sih di klinik itu kata orang asli penduduk situnya itu bekas ada cewek yang tinggal di situ. Bunuh diri. sebelum di situ atau maksudnya sebelum klinik sebelum itu dibangun, ada sebelum klinik. dibangun. Oh sebelum dibangun Klinik. Dan itu juga orang-orang situ pada heran, kok berani-beranian. Oh, bikin klinik di situ. Katanya abang pernah diserang juga kan? Gitu. Bukan di situ. Sebenarnya kejadiannya diserangnya bukan di situ. Setelah mau keluar dari tempat kerja itu, pas mau keluar itu nggak boleh. Jadi istilahnya lu harus ikut gua. Oh, dari beliaunya nih. Oh, jadi Beliau. dikekang ceritanya Nah, gitu. Terus emang tapi abang tuh keluar niatnya kenapa? Emang mau keluar aja gitu udah lama gitu. Ya emang sebenarnya sih ada gejolak. Emang
pertama jauh sama keluarga. Itu abang berarti selama 4 tahun di sana ke Jakarta pulang berapa lama sih? Pulang kadang 6 bulan sekali, setahun sekali. Bahkan pernah gue ngerasain Lebaran nggak pulang pas kebetulan dijaga. Berarti emang karena jauh dari keluarga lah gitu. Jadi Iya. pertimbangannya keluar gara-gara itu gitu. Ya tapi tetap dengan pamit dengan segala baik-baik gitu kan. Di depan kita sih ngasih gitu, tapi di belakangnya kita nggak tahu. Nggak tahu. Pas gua lagi kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta, Setelah keluar dari klinik itu, gua juga melamar dan dapat kerja lagi. kerja lagi di salah satu rumah sakit. Nah, pas gua mau mencoba naik tangga Di mau ke rumah lantai sakit yang 2 baru nih? iya. Di rumah sakit yang baru itu biasa kan kalau tangga kan ada yang kayak gini terus mau ke letter L Iya. gitu. Oh, iya. Nah pas gue dapet yang mau ke letter L itu tiba-tiba kelempar gue, Kedorong gitu. kedorong. Untung nggak jatuh, sampai nggak jatuh. Itu dorongan dari depan gitu. Iya, Jadi jatuh duduk gitu. tapi nggak sampai jatuh duduk, untung Oh, alhamdulillah. begini masih gini. Itu kedorongnya itu kayak Kedorongnya angin apa? kayak gitu. Bus gitu. Ya kayak kedorong kita didorong Dorong sama aja gitu. gitu. Kedorong. Iya. Itu ya udah dong, kirain gue biasa lagi gitu. Ah cuman apa doang. Iya. Mungkin kepleset atau apa. Iya. Gue masih tetap terusin kerja. Dan akhirnya sampai maghrib itu badan gue udah mulai nggak enak. Badan nggak enak, kaki Masih berat. di rumah Masih di sakit? dalam rumah sakit dulu. Badan udah nggak enak. Terus langsung timbul bentol-bentol semua badan. Timbul bentol-bentol. Iya. Oh, kacau. Sampai ke muka pada bentol. Itu sih serem banget kan, namanya udah di Jakarta, gue tahu sendiri kan, abang gue sendiri pas, Oh iya. pas pulang tuh emang bener-bener mukanya serem, kayak bukan abang gue Iya, gitu. Iya. Terus pulang. Akhirnya minta izin sama pengawas. Akhirnya diizinin karena alhamdulillah kebetulan pengawas itu juga mengerti soal yang gitu. Bahkan di perjalanan juga gue nemu sama saudara juga sampai dibilang Oh, ini pas pulang nih. pas Kan pulang. angkot nih. Terus Angkot dulu waktu masih Iya. Terus ketemu saudara tuh di angkot tuh. Saudara. Pas turun dari angkot ketemu itu sama saudara. Bang Ferdi kenapa? Kok mukanya kayak kakek-kakek gitu? Enggak, kok serem gitu. Kayak kakek deh pokoknya. Udah pada bentol-bentol lagi. Ya, Terus pas nyampe rumah lu ngeliat berarti. Iya, pas sampai rumah emang bener-bener kayak bukan abang gua, bentol-bentol, mukanya jadi tua. Coba, Jadi kebetulan waktu itu kan abang gua pulang sampai rumah. Nah habis itu setelah dia pulang udah tidur aja kan karena meriang juga kan. Nah jadinya gua sama temen gua tuh nyamperin orang pintar itu buat minta tolong gitu. Akhirnya orang pintar itu datang deh ke rumah gitu. Itu rumah tetangga juga ya? Iya, tetangga deket dah dari sini gitu. Ya udah akhirnya kan orang pintarnya datang ke rumah gitu ngecek. Udah deh diajak ngobrol lagi. Diajak ngobrol apaan kayak gitu Bang, waktu itu sama orang pintar. Dia cuma ngajak ngobrol. Oh hati-hati. Ente masih dibutuhin sama beliau. Oh, jadi korelasinya ke kerjaan sebelumnya. Iya, gitu. Nah, akhirnya proses buat nyembuhin yang serangan kedua nih yang disembuhin sama tetangga, itu prosesnya lama apa langsung sembuh? Alhamdulillah langsung. Langsung. Berarti dia datang ngasih air. Datang niat dulu, terus ngajak ngobrol. Kenapa gitu? Oh ini tadi gue ceritain dong, lagi kerja, terus kayak ada serangan gitu. Oh, berarti abang juga nggak ngasih tahu dia tentang soal yang klinik-klinik itu? Iya, nggak Sama sekali? nggak ngasih tahu sama sekali. Terus? Cuman dia cuma, oh yaudah, Ani pulang dulu, Terus? terus kesini bawa air, masuk. Ente hati-hati, ente masih dibutuhin sama beliau. Sedangkan dia nggak tahu. Dia kan nggak tahu. Itu sampai rumahnya Sampai aja. rumahnya, iya. Tahu gangnya yang ini rumahnya kayak Dia gini. tahu. Jadi, udah gua rapin lagi ya ceritanya. Jadi, Bang Ferdi udah keluar dari klinik itu kan, terus padahal Bang Ferdi nggak pernah cerita soal si
beliau lah, Iya. yang klinik ini ya, yang punya klinik ini, soal apapun nggak pernah cerita ke yang Orang nyembuhin pintar, orang iya. pintar itu. Tiba-tiba dia pulang bawa datang lagi bawa air, dia tahu soal itu padahal nggak pernah diceritain. Iya. Dan itu nggak ada hubungan antara abang gua dan orang pintar itu nggak dekat gitu. Iya, nggak dekat gitu. Nggak tahu. Bahkan sampai si yang nyembuhinnya juga tahu rumah si yang punya klinik ini. Iya. Sangat-sangat mantap kan. Enggak, itu baru nggak bisa dimanipulatif itu. Iya. Bukan Settingan. gitu. Iya. Oh, abang gua ya. Abang gua juga. Iya. Di rumah sakit UKIS, Pak, ruang IGD di mana ya? Pas malam ada yang jaga enggak gitu. Jalan. Kata security yang jaga itu, semalam kebetulan lagi nggak ada yang jaga. Waduh, wow. Gua itu apa raganya ya, apa sukmanya lah gitu, diganti dan lagi di tengah kuburan itu. Di tengah kuburan nyarinya. Ini